Molly terbangun dengan kaget. Dari saat dia merasakan kerajaan orang mati sedang diserang sampai Ning Muyao pergi, Qin Chen tidak bereaksi sama sekali. Ini sama sekali tidak sejalan dengan karakternya. Bahkan dia bisa merasakan ada yang tidak beres sebelumnya dan buru-buru mencegat Ning Muyao. Bagaimana mungkin orang pintar seperti Qin Chen tidak berpikir bahwa Ning Muyao ingin meninggalkan mereka di sini? Tapi Qin Chen tidak bereaksi sama sekali sebelumnya terlepas dari apa yang dia harapkan, Molly tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Qin Chen melirik Molly, menyipitkan matanya dan berkata, orang ini terlalu ramah sejak dia mengetahui identitas kita. Jika memang ada sumber sungai mayat hidup, menurutmu apakah orang ini akan membiarkan kita pergi begitu saja? Kata Molly tertegun. Memang benar, perbedaan antara sikap awal Ning Muyao dan sikapnya selanjutnya terlalu besar, bahkan jika dia mengira mereka bukan musuh, dia tidak akan mengirim mereka begitu saja ke inti sarangnya, bukan? Di permukaan, itu untuk mengetahui tujuan Kaisar Mingzang, tapi ini terlalu mempercayai mereka. Molly mengerutkan kening dan berkata, maksudmu, apa yang dikatakan pihak lain sebelumnya adalah kebohongan bagi kita? Benarkah Kaisar Mingzang dan yang lainnya menyerang kerajaan orang mati? Tidak. Mo Li menggelengkan kepalanya dan melihat di kerajaan orang mati. Tianji, suara dan gerakan sebelumnya terdengar seperti kerajaan orang mati sedang diserang. Tampaknya tidak palsu. Tentu saja itu tidak palsu. Qin Chen menyipitkan matanya dan menatap Tianji, tidak hanya Kaisar Mingzang yang ada di sini, dan saya juga merasakan aura Kaisar Nether. Mereka semua seharusnya ada di sini. Molly tiba-tiba terkejut, apakah Kaisar Nether benar-benar bergabung dengan Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Mingzang? Mungkinkah orang ini mengkhianati kita? Qin Chen mencibir dan berkata, bukan seperti itu. Kaisar Nether begitu jauh di dalam kota, bagaimana dia bisa mengkhianati kita begitu mudah untuk bergabung dengan Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya? Ketika dia jatuh, itu adalah kesalahan Kaisar Wu Yueming. Bisakah karakternya ditoleransi? Lalu, Molly tidak mengerti, dan tidak bisa membantu tapi mengerutkan kening sambil berpikir. Mungkin terjadi sesuatu yang tidak kita ketahui, gumam Qin Chen. Selanjutnya, alasan mengapa Kaisar Mingzang berani membawa Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya ke sini mungkin ada hubungannya dengan kita. Pada titik ini, Ning Muyao mungkin benar sebelumnya. Dan memang kitalah yang membawa bahaya ke kerajaan orang matinya. Maksudmu, Kaisar Mingzang sengaja mengungkap kita untuk memberinya kesempatan menyerang kerajaan orang mati. Setan Li Ruo berpikir. Dia juga orang yang sangat pintar, dia mungkin tidak bisa memahaminya dengan jelas pada awalnya, tapi sekarang dia perlahan-lahan memahaminya. Saya mengerti. Molly menyipitkan matanya dan berkata, jika apa yang dikatakan Ning Muyao sebelumnya tidak berbohong kepada kami, Kaisar Ningzang telah menemukan Anda dan Kaisar Netherworld saat pertama kali Anda memasuki dunia bawah, dan dia tidak melakukannya, berani menyerang kerajaan mayat hidup karena dia takut Kaisar dunia bawah 5 gunung dan yang lainnya akan mengetahuinya. Tetapi jika dia memberi tahu Kaisar dunia bawah 5 gunung dan yang lainnya atas namamu, maka dia akan punya alasan untuk melakukannya menyerang kerajaan orang mati. Lagi pula, sangat tidak dapat diterima bagi beberapa kaisar tertinggi di dunia bawah. Untuk dalam hal ini, dia bahkan dapat mengobati 5 kaisar dunia bawah pegunungan dan yang lainnya sebagai preman dan membiarkan mereka mengambil tindakan. Berbicara tentang ini, wajah Molly tiba-tiba menjadi sangat jelek, kaisar dunia bawah ini memiliki niat yang sangat jahat. Dia dengan sengaja mengikat kita dengan jiwa-jiwa undead itu. Dengan cara ini, Kaisar Netherworld bahkan bisa kehilangan kebenarannya dan harus putus dengan kita. Sepertinya inilah tujuan Kaisar Nether dengan sengaja membiarkan kita memasuki tempat ini. Saya khawatir lebih dari itu.
Qin Chen menyempit matanya dan berkata. Molly terkejut, bagaimana menurutmu? Qin Chen mencibir, dia telah merencanakannya begitu lama. Jika hanya karena alasan ini, akan ada cara lain untuk menggantikannya. Ini seharusnya hanya satu tujuannya. Orang ini pasti punya tujuan lain. Molly menghirup udara, jika ini masalahnya, kita harus menghentikan orang ini. Dia melihat sekeliling, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sekarang mereka terjebak di sini, dalam dilema, dan mereka bahkan tidak punya cara untuk pergi dari sini. Bagaimana lagi menghentikan pihak lain? Tidak, Qin Chen, kamu sengaja tinggal di sini, apakah ada cara? Molly tiba-tiba menatap Qin Chen. Kemudian Ning Muyao menjebak kita di sini hanya karena dia ingin memiliki cukup waktu untuk mengetahui asal-usul kita yang sebenarnya, tapi dia mungkin tidak menyangka bahwa nafas hampa ini tidak dapat menjebak kita, kata Qin Chen sambil tersenyum. Molly memandang Qin Chen dengan kaget, kamu tidak bisa menjebak kami. Apakah kamu berbicara tentang gadis Xiao Xiao? Apakah kita memerlukan seorang gadis kecil untuk membela kita untuk masalah sepele seperti itu? Qin Chen memandang Molly dengan jijik, akulah yang kamu bisa melakukannya. Molly, kamu bisa melakukannya sendiri. Apa yang kamu banggakan? Dia melihat mata dingin Qin Chen, dan esensi di tubuhnya tiba-tiba mengalir keluar, saat berikutnya, dia mengangkat pedang ilahi pembunuh terbalik, dan seluruh tubuhnya terbang langsung menuju udara kosong di depannya. Kamu tidak menginginkan nyawamu. Ekspresi Molly berubah drastis. Naga penjara. Kaisar naga penjara dan Xiaolong juga terkejut. Namun, pada saat ini, Qin Chen sudah melangkah ke dalam kehampaan. Panggilan. Dalam sekejap, udara kehampaan berubah menjadi bilah tajam, melesat ke seluruh tubuh Qin Chen dengan berantakan. Mungkin karena Ning Muyao khawatir Qin Chen dan yang lainnya mengambil risiko, jadi nafas hampa di luar ruang terbuka sangat baik. Tidak ada nafas hampa skala besar yang menakutkan yang memotong Qin Chen pada awalnya. Mereka semua sehalus bulu sapi. Nafas kehampaan. Tetapi bahkan hembusan udara kecil ini, sehalus bulu sapi, tiba-tiba mengeluarkan suara letupan tipis ketika melewati tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, seluruh tubuh Qin Chen telah menjadi darah. Dia adalah manusia. Dan miliknya armornya hancur berkeping-keping dalam sekejap, hampir tidak menyisakan tempat yang utuh. Hanya saja kali ini, ketika nafas hampa halus ini merobek kulitnya dan menembus lebih dalam ke dalam tubuhnya, permukaan tubuh Qin Chen benar-benar membentuk nafas hitam pekat. Segera setelah aura pelindung tubuh hitam muda ini muncul, aura niat membunuh yang kuat menyebar, dan udara hampa halus di sekitarnya berderak seperti badai pasir pada aura pelindung hitam samar ini, dan Qin Chen sendiri. Tubuh fisiknya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan niat membunuh. Molly sudah merasakan perisai hitam muda ini segera setelah muncul. Ternyata itu adalah perisai pembunuh yang dipadatkan dengan kekuatan membunuh terkuat di Laut Mati. Pada saat ini, Qin Chen sedang memegang pedang ilahi pembunuh terbalik, dan perisai niat membunuh di tubuhnya adalah saat perisai itu bersirkulasi, dia meminjam kekuatan niat membunuh dari pedang ilahi pembunuh terbalik untuk menahan nafas kehampaan. Pedang ilahi pembunuh balik adalah senjata ilahi Kaisar Dewa Pembunuh Balik saat itu, dan kekuatan Laut Mati diubah dari aura asli Kaisar Dewa Pembunuh Balik setelah kematiannya. Ning Muyao telah mengatakan sebelumnya bahwa atmosfer hampa di sekitar sini diubah oleh nafas Hades yang terkandung dalam inti asal sungai kematian. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada seorang pun di seluruh dunia bawah yang dapat melawan kekuatan Hades, dan Dewa Pembunuh Terbalik adalah satu-satunya orang kuat yang dapat melawan Hades, jadi rencana Qin Chen adalah menggunakan kekuatan niat membunuh itu, dia mengontrol dan kekuatan pedang ilahi anti pembunuhan. Untuk melawan atmosfer hampa ini.
Qin Chen memadatkan semua niat membunuhnya dan membentuk perisai hitam muda di tubuhnya untuk menahan serangan nafas hampa, tetapi itu hanya bertahan sesaat. Setelah sedikit suara, dia terkena pukulan terus-menerus dari nafas hampa. Terkoyak. Dewa kecil, tolong aku. Qin Chen berteriak dengan tajam, dan dengan keras. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak dari pedang ilahi pembunuh terbalik, dan istana bersayap yang megah mulai sedikit bergetar. Pada saat yang sama, perisai pembunuh hitam muda di tubuh Qin Chen mulai perlahan membaik secara otomatis. Qin Chen langsung gembira saat melihat ini, tebakannya memang benar. Kekuatan Kaisar Dewa Pembunuh Balik memang bisa menyaingi nafas kehampaan. Meskipun kekuatan untuk membunuh Kaisar Dewa yang saya pahami dan peroleh sangatlah halus, bagaimanapun juga, itu adalah nafas asli dari mantan Kaisar Dewa. Sangat sulit untuk membunuh musuh. Dapat digunakan untuk melawan nafas kehampaan, namun bukan tidak mungkin untuk melakukannya dengan bantuan dewa kecil. Dia hanya tidak menunggu kejutan di hati Qin Chen mereda. Dengan kepulan, perisai niat membunuh berwarna hitam muda di tubuhnya telah terkoyak. Ketika celah muncul, area tubuh Qin Chen yang terbuka langsung kabur dengan darah dan daging. Dia bahkan melihat daging dan darah fasia yang tak terhitung jumlahnya, dan jejak. Nafas kosong silek menyerang tubuhnya dengan ganas. Bagus sekali. Mata Qin Chen galak, dan dia benar-benar membiarkan udara kosong mengalir ke dalam tubuhnya. Dia sendiri yang mengisi kembali perisai niat membunuh terlebih dahulu, dan kemudian menahan nafas udara kosong di tubuhnya. Hanya saja hembusan udara terlalu sulit untuk ditahan dan tidak bisa dikendalikan sama sekali, tiba-tiba mengalir ke seluruh tubuh Qin Chen. Kekuatan guntur. Dengan keras, cahaya guntur tak berujung di tubuh Qin Chen mulai berenang. Ketika kekuatan guntur di tubuh Qin Chen bertabrakan dengan hembusan udara, kedua belah pihak langsung saling memusnahkan, dan yang paling kekuatan asli dari nafas udara juga terkena. Aura menakutkan yang sepertinya lahir dari dunia bawah kuno muncul langsung dari tubuh Qin Chen. Qin Chen menahan rasa sakit yang parah, sambil menggunakan kekuatan guntur untuk menahan invasi udara hampa, membimbing udara hampa untuk meredam tubuhnya, sambil dengan panik memahami asal mula kekuatan udara hampa, dan mencoba mengendalikan ketipisan nafas kehampaan. Hanya saja asal-muasal nafas hampa ini sangatlah menakutkan, meski terkena langsung oleh kekuatan petir, tidak mudah bagi Qin Chen untuk memahami dan mengendalikannya dengan bakatnya. Ada bunyi klik. Qin Chen masih dalam proses pemahaman, ketika tiba-tiba suara pecah terdengar, dan celah muncul lagi di perisai pembunuhnya. Kali ini, udara kosong di sekitarnya sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah di sini, dan segera meremasnya datanglah aliran udara kosong, beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya, mengalir ke tubuh Qin Chen lagi di sepanjang celah. Dengan letupan, tubuh fisik Qin Chen meledak di tempat kali ini, dan tempat di mana nafas kosong menyerang berlumuran darah, dan tulangnya terlihat jelas.